Halo Sobat Agri, berjumpa kembali dengan Andri di sini dan juga dalam acara kita tetap dalam bahasan kita The Speak, diskusi seputar pertanian dan ekonomi kreatif. Nah, pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang adanya usaha dari mahasiswa yang di dalamnya nanti membahas tentang hidroponik, membahas tentang apa-apa saja yang diperlukan dalam kegiatan hidroponik, juga lebih pada inovasi atau diversifikasi produk dari apa yang dibudidayakan. Nah, pada siang hari ini tamu kita atau narasumber kita sangat-sangat istimewa karena beliaunya masih berstatus mahasiswa aktif di Fakultas Pertanian UWP Universitas Wijaya Putra, dan juga sudah memiliki usaha UMKM tentang ataupun yang dibudidayakan, salah satunya adalah budidaya hidroponik. Nah, langsung saja pembahasan kali ini saya perkenalkan untuk narasumber kita. Silakan Mas Aris memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsya Gustianto, saya dari Kedamaian, Gresik. Saya mahasiswa semester 8, bisa dikatakan sudah lulus, tapi belum wisuda. Oke, sudah lulus tapi belum Iya, wisuda. Pak. Oh iya, boleh. Lah, setelah ini sesi selanjutnya, pada sesi sebelumnya di podcast kita di acara di Speak, kita membahas tentang adanya pengolahan dari agribisnis. Nah, kali ini sesuai dengan nama program kita tentang pertanian dan ekonomi kreatif, narasumber kita ini akan membahas ataupun menerangkan tentang usaha budidaya di bidang pertanian yang tentunya sangat kreatif juga, berbeda dengan hidroponik biasanya. Ada salah satu hidroponik yang sangat unik. Nah, di depan saya ini sudah ada ataupun contohnya. Nah, ini bisa dilihat di depan saya adalah bawang merah. Nah, ini langsung saja kita tanya sedikit atau kita tanya diskusikan langsung dengan Mas Aris. Nah, Mas Aris bagaimana? Di awal ini sudah mempunyai usaha, yaitu usaha tentang budidaya di bidang pertanian di kampungnya, di desanya ya. Iya, Pak. Nah, apa sih Mas Aris yang dibudidayakan? Di tempat saya itu saya membudidayakan 3 macam, Pak. Hmm. Yang pertama itu sawi caisin, Hmm. yang kedua sawi pakcoy, dan yang ketiga bawang merah seperti ini, Pak. Oh, ini yang jadi Iya, inovasi ya, iya, Pak. yang jadi beda. Biasanya kan selalu hidroponik itu dengan sawi, dengan kangkung, dengan sawi pakcoy dan sebagainya. Tapi ini yang jadi unik adalah bawang merah. Merah, iya. Benar dibudidayakan dengan hidroponik? Iya, Pak. Eh, di tempat saya itu menggunakan sistem NFT. Jadi sistemnya itu airnya itu tanpa mengenang, langsung mengalir terus menerus airnya. Oh, begitu. Gitu. Nah, kalaupun sudah ada usaha, nah kita kan di awal pasti ingin tahu nih, dari teman-teman Sobat Agri pastinya ingin tahu dari mana ide awalnya sih, ataupun sejarahnya gimana sih? Sejarahnya itu awal berdirinya itu 2021. Hmm? Sebelum itu juga pernah, Pak, Oh, hidroponik. sudah pernah Ya, berjalan. tapi menggunakan sistem dip. Hmm. Dip itu pakai nampan. Oh, pakai nampan. Ya, terus berjalannya waktu 2021 saya mencoba memperbesar lagi. Jadi saya pas waktu itu gaji 75.000 per hari. Saya nekatkan, saya beri gaji seminggu itu saya belikan paralon 5. Saya buat hidroponik. Oh,
Oh, jadi gini, modal usahanya berarti dari hasil bekerja. Iya, dari hasil bekerja disisihkan untuk kuliah juga, Iya. disisihkan untuk berwirausaha juga. Wah, mantap sekali Iya. ya. Jadi usaha, kuliah tetap jalan, tapi Iya. juga punya usaha di rumah ya. Iya. Nah, kira-kira Mas Haris, kita sebagai Sobat Agri kan juga ingin tahu tahapan-tahapan dalam berwirausaha seperti Mas Haris ini kan budidaya hidroponik. Nah, kira-kira apa sih yang perlu ataupun kita harus pahami dulu dalam kegiatan hidroponik itu? Dalam budidaya hidroponik itu ada 3 tahap pembelajaran. Hmm. Yang pertama itu pengenalan. Seperti aku pada tahun 2020 itu Iya. menggunakan sistem WIG. Nah, sistem WIG. Nah, sistem Gimana itu itu? WIG itu gimana? Bisa dijelaskan yang lebih ringan gitu. WIG itu menggunakan nampan. Oh, masih menggunakan Ya. nampan itu tadi ya? Ya, nampan Setelah itu? Setelah itu pengenalan kan. Yang penting itu tumbuh dulu. Oh. Pengenalan itu yang penting tumbuh dulu. Berjalannya waktu. Nah, masuk lagi ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu mengenal karakteristiknya tanaman itu. Oh, jadi setelah tahu tentang sistem hidroponiknya, Iya. baru tahu tentang Karakteristik. karakternya dari Iya. tanamannya. Di 2021 itu kan aku kan mencoba itu dari Iya. hasil uang bekerja saya belikan Paralon. paralon 5 paralon. Eh, Nah, saya ingin mengetahui karakteristiknya tanaman itu gimana. Kalau pucuk kuning itu sebabnya apa? Pucuk di daun yang muda itu, Pak. Iya, Itu kenapa? Kalau pucuk di daun tua kuning itu gimana cara mengobatinya? Oh, seperti itu. Gitu. Jadi pertama dari Sobat Agri yang perlu saya garis bawahi di sini dari Aris tadi menyampaikan bahwa di awal yang penting itu tumbuh dulu ya. Ya. Nah, yang penting tumbuh dulu. Ingat, dalam tahapan yang pertama dalam proses hidroponik yang penting tumbuh dulu. Setelah itu baru berkembang Ya. atau Mengenal pengenal dari karakteristik. karakter dari tanamannya. Kira-kira tanamannya kalau kuning itu perlu zat apa sih? Ya. Gitu ya Mas Aris ya. Nah, Dan yang ketiga itu manajemen pemasaran. manajemen pemasaran atau Jadi- manajemen usahanya ya? Apa, Pak? Manajemen usahanya. Iya. Pak? Jadi kita itu harus tahu kan saya kan sekarang punya 4 instalasi pembesaran dan Tempat 1 instalasi. instalasi persemaian. Oh, Nah, gitu. jadi pembesaran itu harus per minggu itu harus panen Oh, iya. bertahap. 1 minggu itu di instalasi 1 minggu di instalasi 2 dan seterusnya bergilir. Oh, jadi siklusnya tetap harus jalan ya? Iya, Mas harus Aris? jalan. Kalau nggak berjalan itu kasihan sama konsumen kita. Oh, Kan saya kan memasarkan kan ke pedagang kaki 5. Jadi harus stok terus menerus. Jadi siklusnya tetap harus berjalan dengan tahapan-tahapan yang tidak memutus dari Iya. itu tadi ya. Jadi panennya tetap harus lanjut karena Harus. permintaan konsumennya juga tinggi berarti Iya. ya. Nah, kalaupun seperti itu Mas Haris, lalu sejarah dari fresh hidroponik ya. Kata saya sebelumnya sudah pernah berbincang dengan Mas Haris sebelumnya bahwa ada yang namanya ataupun UMKM-nya diberi nama fresh hidroponik. Nah, kenapa milih nama fresh hidroponik? Awalnya itu ada program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh kampus. Oh, begitu. Disarankan oleh Pak Heri. Ya. Lah, pas waktu itu saya yang membimbing itu Bu Nela. Bu Nela itu mengasih saran saya membuat nama fresh hidroponik. Nah, fresh hidroponik itu terdiri dari 2 kata, Ya, yaitu fresh yang kan? artinya segar. Ya. Nah, tujuan utamanya itu membuat produk kita itu selalu segar. Oh, iya. Artinya itu. Dan yang kedua itu hidroponik. Sistem yang kita gunakan itu budidaya hidroponik gitu. Oh, iya. Sistemnya menggunakan hidroponik dengan harapan nama fresh itu agar produknya selalu segar. Ya, gitu. Segar ya. Nah, kira-kira Mas Haris, dengan adanya usaha ini
apakah sudah memberikan korelasi ataupun hubungan antara sebagai Mas Haris ya sebagai mahasiswa dengan di dalam berwirausaha seperti ini, apakah ada ilmu dari mata kuliah ataupun yang lain yang bisa masuk di situ? Banyak sekali Pak, manajemen keuangan, Ya. eh, ilmu hama dan tumbuhan, Oh iya iya. banyak sekali. Nah, ini yang jadi menarik Sobat Agri. Kalaupun tadi sudah berbicara tentang budidayanya, nah kira-kira apa sih Mas Haris atau hambatan-hambatan yang terjadi saat kita membudidayakan bawang merah ini? Kalau hambatan itu banyak sekali Pak. Dulu itu 1 tahun itu saya gagal terus menerus. Iya, saya mencoba gagal. Itu karenanya satu, virus. Oh, virus. Ya, layu fusarium itu paling susah itu. Susah dalam hal penanganannya. Penanganannya, iya. Lalu kalaupun sudah pernah gagal, gimana Mas Haris? Mental kita sebagai wirausaha yang baru mulai kan susah kan untuk membangunnya. Nah, motivasinya gimana? Kegagalan itu kan sukses itu butuh kegagalan Pak. Kalau orang sukses belum gagal, bukan namanya sukses itu. Oh, Gitu. jadi tahapannya memang harus gagal dulu ya Iya. berarti. Eh, Lalu kalaupun dari kegagalan-kegagalan itu yang ditemukan apa Mas Haris? Ataupun masalah problemnya yang sering sekali muncul itu apa sih? Kalau solusinya itu saya sering berbincang-bincang sama petani konvensional di tanam. Oh iya iya iya. Jadi saya cocokkan antara bertani dengan hidroponik, lalu bertani dengan konvensional. Penanganannya itu sama sebenarnya. Oh, jadi tetap mengacu pada pertanian konvensional ya. Iya. Jadi melihat dari itu semua konvensional bagaimana dibandingkan dengan hidroponik Iya. ya. Nah, kira-kira Mas Haris, dalam proses budidayanya itu lebih mudah yang mana sih? Kalau menurut Mas Haris sendiri? Kalau menurutku sendiri lebih mudah hidroponik Pak. Alasannya? Masalah waktu itu singkat sekali. Iya. Berapa sih Mas Haris kalau sampai budidaya sampai panen gitu berapa bulan sih? 1 bulan 3 minggu biasanya Pak. Oh, sudah panen. Sudah panen. Berbeda dengan yang konvensional kira-kira? Bisa dua bulan lebih. Oh, bisa 2 bulan lebih. Nah, kalaupun seperti itu berarti memang siklusnya harus cepat sekali ya dalam Iya. perputarannya di instalasinya itu ya. Iya. Oh iya iya iya. Jadi begitu Sobat Agri. Ternyata budidaya dengan hidroponik ini lebih mudah menurut Mas Haris, lebih mudah, lebih cepat dalam waktu juga, serta apa ya, penanganannya lebih mudah mungkin Iya. ya. Karena dia diinstalasi bukan di lahan yang lebih luas gitu loh. Kalau kan penanganannya itu kan di apa itu, di hidroponik kan nutrisinya kan sudah Iya. pasti. Nah, Makanya daya tahan tubuhnya bawang itu Iya. lebih itu apa itu lebih kuat ya ya. lebih kuat. Lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan pertanian yang konvensional. Ya. Nah, kira-kira Mas Haris, dengan hasil dari budidaya hidroponik yang sebegitu banyaknya juga apa ya? Ini mampu bertahan berapa hari sih Mas Haris untuk hasil dari budidaya yang seperti ini? Ini prosesnya itu banyak Pak. Yang pertama itu persemaian, Ya. yang kedua itu pembesaran. Kalau di hidroponik lain ada peremajaan dan pembesaran. Kalau di punya saya itu pembesaran langsung. Langsung pembesaran. Terus pemanenan, Hmm. pelayuan. Nah, pelayuan ini masa pelayuan. Jadi nanti itu umbinya itu akan besar lagi. Oh, jadi lebih besar dari Iya. ukuran ini ya? Iya, karena nutrisinya itu yang di daun ini bisa turun ke sini. Oh, Agak lebih besar lagi dikit gitu. gitu. Nah, ini sebuah informasi baru bagi Sobat Agri tentunya, bahwa di sini ternyata ukuran dari bawang merah sendiri itu bisa lebih besar
dari bawang merah yang konvensional. Kalau bawang merah konvensional akan lebih kecil ya kalau di Iya. pelayuan. Iya. Tapi kalau ini setelah pelayuan Sama malah Pak, sama lebih juga. besar. Oh, lebih sama juga. Iya, tetap sama. Pelayuan prosesnya berapa hari sih Mas Haris? 2 hari sampai 3 hari. 2 hari sampai 3 Terus hari. habis itu dijemur sampai kering. Dijemur sampai Iya. kering. Nah, untuk pemasaran sendiri bagaimana selama ini dari UMKM ini? Fresh hidroponik ini. Pemasaran itu bisa online juga. Oh, sudah pakai online? Iya. Pakai apa Mas Haris untuk online-nya? WA ke teman-teman sekitar rumah. Iya. Sudah menggunakan Shopee mungkin atau Belum, apa online masih shop yang belum. lain? Oh, masih belum ya, Iya. masih proses ini berarti. Masih ya? proses. Oke. Lanjut Mas Haris. Nah, ini diskusi yang sangat menarik ya. Saya masih pengen tahu banyak. Pasti juga Sobat Agri juga ingin tahu banyak ya kelanjutannya. Nah, kalaupun sudah seperti ini, nah hasilnya ini Mas Haris, kira-kira menurut Mas Haris menguntungkan nggak sih kalaupun kita membudidayakan bawang merah ini di hidroponik? Sangat-sangat menguntungkan, Pak. Umbinya itu lebih besar karena unggulannya ya. Ya, karena nutrisinya itu tercukupi. Setiap sore, pagi, nutrisinya itu dicek kadar pH-nya, nutrisinya. Oh, jadi dia lebih stabil ya, Iya, kalaupun tanamannya jadi lebih stabil. Iya. Nah, dengan adanya seperti ini, musim yang saat ini kita tahu bahwa musim sekarang itu pancaroba, jadi kadang siangnya panas sekali, terus malamnya hujan. Nah, gimana? Apakah itu juga berpengaruh dalam proses hidroponik ini? Sangat berpengaruh, Pak. Kalau musim hujan itu biasanya itu terkena fusarium. Fusarium itu sejenis Layu ya, dia Iya. layu. Jamur itu. Jamur berarti. Kalau musim panas aman-aman saja berarti. Aman. Kalaupun di hidroponik ini apakah juga ada yang namanya hama tikus gitu? Oh, masih banyak juga. Saya kira kalaupun hidroponik itu enggak ada yang mengenal tikus, berarti sama saja. Sama saja. Nah, lalu penanganannya gimana? Dikasih obat tikus, Pak. Oh, dikasih obat tikus ya. Pokoknya sekiranya tanamannya terhindar dari tikus berarti. Iya. Oh. Baik. Sobat Agri, ini pembahasannya masih sangat menarik ini. Nah, kalaupun memang ini Mas Haris ini butuh waktunya berapa? 2 sampai enggak sampai 2 bulan ya berarti. Enggak sampai 2 bulan sudah panen. Lalu sudah adakah izinnya dari UMKM Fresh Hydroponic sendiri? Apa sudah terdaftar atau sebagaimana? Untuk izinnya itu masih di tingkat desa. Oh, masih di tingkat desa. Jadi izinnya masih di tingkat desa. Dan juga kalaupun sudah di tingkat desa berarti warga sekitar itu sudah tahu ya? Sudah tahu semuanya. Semuanya sudah tahu. Wah, luar biasa ya. Ini tinggal apakah sudah ada. Nah, kalau sudah panen itu penanganan pasca panennya bagaimana Mas Haris? Kalaupun sudah ada pelayuan, sudah dijemur, nah apakah hanya sampai di situ aja? Langsung dijual. Oh, langsung dijual ya? Soalnya kan masih memproduksi sedikit. Proses produksinya masih sedikit. Iya. Sekarang ada berapa instalasi yang ada di rumah? Kalau instalasi itu ada 4. Untuk fokus tanaman bawang merah itu cuma 1. Cuma 1. Dengan berapa lubang itu Mas Haris? Kalau total keseluruhan lubangnya itu ada 1.500-an lebih. Kalau khusus bawang merah itu 490 lubang. 490 lubang ya. Oh, menarik sekali. 490 lubang dengan produk yang diversifikasi produknya adalah bawang merah. Nah, bawang merah. Dulu bagaimana Mas Haris? Awalnya bisa terfikir ataupun bisa punya gagasan kenapa harus bawang merah sih? Dulu itu coba-coba, Pak. Awalnya masih Iya, coba-coba. masih coba-coba. Terus hasilnya itu lebih banyakan hidroponik. Makanya itu saya mendalami. Pertama itu berhasil, Pak. Pertama malah berhasil. Berhasil sekali. Sebelum gagal-gagal itu Iya. sudah berhasil. Makanya itu
yang kedua kan tadi aku ngomong kan mengetahui karakteristik Oh, ya. karakteristik dari tanaman tadi ya. Saya itu mencari lebih enaknya itu gimana ya. Lebih baiknya untuk Iya. bawang ini sendiri gimana gitu ya. Iya. Lalu untuk hidroponiknya Mas Aris sendiri ini apakah memiliki produk lain seperti tadi, kalaupun ada bawang merah gitu yang saat ini di instalasinya sedang berjalan apa? Sekarang berfokus sama sawi caisin. Oh, sawi caisin juga. Tapi yang kita bahas saat ini Sobat Agri itu tentang bawang merahnya, karena diversifikasi produknya ya sangat inovatif sekali, sangat kreatif sekali. Bawang merah dibuat hidroponik, ya kan? Nah, kalaupun seperti itu Mas Aris, dengan status Mas Aris yang masih mahasiswa ya, dengan status mahasiswa, apakah tidak bertabrakan dengan usahanya di rumah gitu? Kalau membagi waktunya itu meninggalkan tongkrongan sama teman-teman, mengorbankan itu semuanya, itu dikorbankan. Yang pertama itu pas pagi itu Pak, mulai dari pagi kan. Pagi itu mengecek nutrisi. Habis itu jam 7 kerja. Oh, kerja. Ya. Ada kerja ya berarti. Ya. Kerja sampai jam berapa Mas? Sampai jam 4. Kerja sampai jam 4. Setelah itu ke hidroponik lagi. mengatur nutrisi. Ngatur lagi. Ya. Terus habis jam 5 Pak. Jam 5 itu kalau ada kuliah tatap muka ke kampus. Sudah harus ke kampus ya. Untuk penanganannya kadang ada hama gitu. Saya biasanya itu nyemprotnya itu malam. Habis kuliah. Setelah gitu. Pulang kuliah baru nyemprot gitu. Baru nyemprot bawangnya ini. Terus kalau menanamnya itu Pak, biasanya itu aku harus harinya itu hari Sabtu atau Minggu. Nyari yang luang ya berarti. Iya, mencari waktu yang luang. Kan hari Senin sampai hari Jumat kuliah. Oh, seperti itu. Jadi usahanya ini dijalankan lebih fokus pada hari Sabtu dan Minggu ya, karena Mas Aris ini tetap bekerja, tetap kuliah, dan tetap berwirausaha. Nah, ini menjadi panutan sebenarnya untuk kita semua Sobat Agri yang ada di seluruh Indonesia ataupun di pemirsa saat ini. Pastinya keren kan, seorang mahasiswa sudah punya usaha, juga punya kesibukan lain sebagai pekerja, dan juga tetap tidak melupakan sebagai mahasiswa ya. Nah, kira-kira tanggapan dari orang tua bagaimana Mas Aris tentang Mas Aris ini sendiri? Mendukung atau? Sebenarnya itu mendukung ya. Tetapi kasihan nih dalam arti itu enggak ada waktu luangnya. Iya, enggak ada luangnya. Capek juga gitu. Karena seharian ya full ya, dari bangun sudah ngecek gitu. Kemarin itu saya sempat mau beli sapi. Iya. Rencana itu saya mau berwirausaha sapi juga. Tapi dilarang oleh orang tua. Iya, soalnya itu waktunya itu enggak ada. Iya. Oh, jadi ini rencananya berarti seperti ini, setelah nanti sukses ini yang ini sudah berjalan, pengen ekspansi atau mengembangkan lagi ya di budidaya sapi. Luar biasa sekali. Kembali lagi Mas Aris ke bahasan kita di budidaya bawang merah yang hidroponik ini. Pasti Sobat Agri ingin tahu sih, kalaupun memang dirasa ini menguntungkan, nah kira-kira uangnya itu, cuannya itu gimana Mas Aris? Uangnya atau cuannya itu lebih besaran mana? Pakai konvensional kah? Atau lebih saya menyarankan untuk hidroponik? Untuk yang dulu Pak, itu kalau berhidroponik itu pakai laba besar, laba kotornya itu lebih banyak. Laba kotornya lebih banyak. Karena apa? Pakai rockwool. Pakai rockwool. Iya. Rockwool 2 slide itu hanya bisa 1 instalasi. Dua kotak itu ya? Iya. Itu cuma bisa
satu instalasi. instalasi. Nah, sekarang itu saya rubah lagi pakai spon. Oh, Spon ini. kayak gini. Ini spon ini, Pak. Oh, sekarang inovasinya pakai spon ya? Iya. Oh, luar Kalau biasa. pakai spon itu Lebih hemat. iya 1 meter kali 120. 30 cm. Oh, 30 cm. Iya. Bisa Oh, jadi 450 lubang. 490 lubang. lubang. Nah, ini Sobat Agri, satu inovasi lagi yang kita dapatkan, ilmu baru lagi dari Mas Aris. Ternyata yang biasanya penggunaan hidroponik menggunakan rock wool, sekarang Mas Aris sudah mencoba dan sudah membuktikan hasilnya sama, Mas Aris. Sama. Oh, hasilnya sama dengan kualitas yang sama, itu menggunakan yang namanya spons yang lebih murah ya berarti. Iya, lebih murah. Lebih murah dalam penggunaan sponnya ya Iya. daripada menggunakan rock wool itu sendiri. Nah, inovasi lagi. Kreatif sekali ya Mas Haris ini berarti. Jadi untuk penggunaan spon ini tidak berpengaruh Mas Haris ya? Nah, pengaruh, Pak. Untuk karena ada keunggulan sama kekurangannya. Nah, pasti kan Ya. ada plus minusnya Ya. kan di Kalau- antara rock wool dan spon. Kalau rock wool itu bisa menahan airnya itu lebih banyak. Oh, Kalau spon itu kalau nggak ada air cepat mengering. oh, dia Gitu. lebih cepat kering ya, Iya. karena lebih menyerap air mungkin ya. Iya. Oh, jadi kira-kira sebagai kita Sobat Agri yang menyaksikan ini pada podcast kali ini, kira-kira untuk mulainya ini bagaimana Mas Haris? Mulainya apakah kita dengan modal seadanya ya? Asumsi kita bahwa ingin dengan modal seadanya. Lah bagaimana? Apakah lebih menyarankan dengan spons atau menggunakan rock wool? Untuk pemula itu disarankan untuk menggunakan rock wool. Kalau pemula. Dikarenakan Kalau apa itu? Kalau mati lampu. oh iya, iya. Karena saya kan menggunakan sistem NFT mengalir terus. Kalau nggak ada Terus. air ya nggak ada. Spon kan ketahanan serapnya itu tinggi tapi dia lebih cepat kering. kering. Ya gitu. Jadi untuk pemula, bagi pemula Sobat Agri, disarankan oleh Mas Haris untuk menggunakan rock wool saja ya Mas Haris ya, karena dia lebih tahan ya. Kalau saat terjadi emergensi, listriknya mati seperti itu ya. Kalau listriknya mati itu saya sirami Pak sama gayung gitu. Persatuan ya. Iya, per paralon itu. Per paralon ya. Dalam 5 menit 10 menit saya kasih lagi. Oh, jadi dalam seperti itu tetap disirami, tetap harus menggunakan apa ya? Tenaga sendiri ya. Kalau nggak ada listrik. Kalau nggak ada listrik, wah luar biasa. Nah ini Sobat Agri, banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Mas Haris sendiri. Mungkin kita akan membahas pada sesi-sesi selanjutnya. Nah jangan lupa bagi teman-teman Sobat Agri untuk like, untuk subscribe dan komen juga di acara kita The Speak. Dan juga terima kasih Mas Haris sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Sangat bermanfaat sekali, sangat kreatif sekali. Mungkin itu saja untuk program podcast pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada podcast sesi selanjutnya di acara The Speak. Diskusi seputar pertanian dan ekonomi kreatif. Bye bye Sobat Agri.